mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Baik, di sini kami dari kelompok satu dengan saya Himato Hairani dengan NIM 2023 1018. Kai, Nah, nggak share screen dah. alah kok. Ayo. Udah kok, udah. Motong deh. Bilang lihat dinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada baginda Nabi besar kita dan tentunya kata itu aku. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok satu dengan saya Himato Hairani dengan NIM 2023 1018, Geni Putri dengan NIM 2023 1015, dan Erna Krisniawan Zai dengan NIM 2023 1011. Kali ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait dengan laporan kunjungan kami, laporan kunjungan industri. Kali ini kami mengunjungi suatu pabrik, yaitu pabrik cincau hitam. Nah, untuk selanjutnya akan kami jelaskan. Nah, sebelumnya itu kami di sini menyajikan tiga pembahasan. Yang pertama, bagaimana sejarah dari pabrik cincau. Yang kedua, bagaimana pengolahan pabrik cincau, laporan kegiatan. Dan ketiga, bagaimana pengolahan yang dilakukan dari cincau tersebut. Nah, untuk sejarah dari pabrik cincau yang kami kunjungi akan saya jelaskan sendiri. Nah, untuk bagaimana sejarah kunjungan industri pabrik cincau ini, nah sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana kunjungan itu sendiri. Nah, kunjungan industri merupakan kegiatan rutin bagi mahasiswa sebagai kurikulum untuk membekali mahasiswa dengan berbagai pengetahuan mengenai dunia bisnis dan manajemen, sehingga nantinya diharapkan dapat menjadi suatu lulusan yang profesional. Nah, untuk laporan kami kali ini ataupun presentasi kami ini, kami melakukan sebuah kunjungan industri ke salah satu pabrik industri yang berlokasi di mana Jalan Dr. Muhammad Hatta, Jalan Rawang, Ketaping nomor 15, Pasar Ambacang. Nah, dalam kunjungan kali ini kami memilih pabrik cincau dikarenakan menurut kami cincau memiliki banyak khasiat di mana contohnya yaitu serat larut air yang terkandung dalam cincau hitam dapat mengikat kadar gula dan lemak sehingga bermanfaat untuk mencegah penyakit diabetes mellitus, jantung koroner, dan serta stroke. Nah, cincau hitam itu sendiri pun merupakan hasil olahan yang terbuat dari ekstrak tanaman janggelan, yang mana tanaman ini yaitu dapat dikeringkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Hung dan Yen, yang dapat diketahui bahwa cincau hitam ini mengandung senyawa fenol yang berkontribusi terhadap eh, eh, kontribusi berkontribusi terhadap aktivitas antioksidan dan efek scavenging pada radikal bebas, scavenging. Nah, selain itu, cincau hitam ini juga mengandung sejumlah mineral dan karbohidrat dalam jumlah yang lumayan banyak, di mana sekitaran ada vitamin A, B1, dan vitamin C, di mana kandungan kalorinya rendah dan memiliki khasiat yang menurunkan panas badan, panas dalam, dan mencegah gangguan pencernaan hingga menurunkan tekanan darah tinggi dan menurunkan berat badan. Nah, dalam industri cincau selalu ada hubungannya dengan produksi sisa hasil yang mana mempunyai nilai ekonomis. Hasil buangan umumnya disebut dengan limbah. Nah, dalam laporan kunjungan kami ini, limbah yang digunakan adalah limbah cair. Nah, langsung saja untuk sejarah dari industri pabrik cincau ini, yaitu di mana
untuk kunjungan sendiri pun kami mengunjungi pabrik cincau yang bernama Pabrik Cincau Hitam SR yang berlokasi di Jalan Dr. Muhammad Atta, Jalan Kerawang, tetapi nomor 15 Pasar Ambazang, Kecamatan Kuranji, dengan pemilik pabrik tersebut yaitu Bapak Zainal, mana pabrik cincau ini telah didirikan sejak tahun 2006. Nah, bagaimana sejarahnya? Yaitu di mana sejarah pabrik cincau hitam atau pabrik SR ini berdasarkan penjelasan dari sang pemilik yaitu Bapak Zainal bahwa berdirinya industri ini merupakan suatu turun-temurun dari generasi penerus keluarga sampai saat sekarang. Ia juga menjelaskan bahwa resep asli dari pembuatan cincau ini merupakan resep asli dari Cina, di mana ini merupakan suatu resep dari nenek buyutnya dulu, yang mana nenek buyutnya ini menikah dengan seorang warga Tionghoa, maka mereka merintis sebuah usaha yang dikenal dengan usaha cincau dan sukses. Nah, bahkan usaha ini sampai diwariskan secara turun-temurun kepada generasi penerus keluarga sampai saat sekarang. Nah, untuk visi misi dan arah kebijakan dalam industri pabrik cincau ini akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Erna, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Setelah kita tahu dari sejarah cincau hitam ini, di sini pun ada pula visi dan misi dan arah kebijakan. Nah, untuk visi misi dari produk cincau hitam SR ini yaitu yang pertama menjadikan produksi cincau hitam SR yang berkembang dan melimpahkan sehingga dapat menyimpan banyak stok untuk konsumen ke depannya. Yang kedua, menghasilkan cincau murni yang terjaga kualitas dan keamanannya serta diminati oleh masyarakat. Nah, adapun beberapa juga misinya. Yang pertama, selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik demi menjaga kepercayaan konsumen. Yang kedua, menjadikan perusahaan yang selalu mengutamakan kualitas produk agar bisa memuaskan konsumen. Nah, yang ketiga, menjual produk berkualitas agar bisa bersaing dengan perusahaan lain. Nah, adapun arahan kebijakan dari industri ini, industri cincau hitam SR ini bertekad menjadi industri terbaik. Nah, dalam upaya memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait, terutama bagi konsumen. Industri ini berusaha memberikan produk yang berkualitas, yang terbaik di antara yang pabrik lainnya dengan tetap menjaga kesterilan dengan dalam setiap prosesnya. Tidak hanya menyediakan cincau hitam murni, namun terjamin kebersihan dan khasiatnya. Karyawannya pun adalah orang-orang terpilih yang mana sudah dilatih dan punya pengalaman kerja di bidang tersebut. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk penjelasan berikutnya mengenai bagaimana laporan kunjungan industri pabrik cincau akan dijelaskan oleh Geni. Kepada Geni, saya silakan. Selanjutnya itu laporan kunjungan industri. Nah, waktu pelaksanaan kegiatannya yaitu kegiatan kunjungan industri dilaksanakan pada tanggal 8 November 2022 pada pukul jam 10 sampai jam 12 WIB. Nah, mahasiswa pendidikan IPA angkatan 2020 sebelumnya sudah dibekali materi dan format panduan yang akan dilaksanakan serta aturan yang harus dilakukan saat mengikuti kunjungan industri. Nah, saat kunjungan industri berlangsung, koordinator kunjungan industri bersama rekannya memberikan tur serta penjelasan alur proses limbah cair dan limbah padat beserta pemanfaatannya. Nah, mahasiswa diperkenankan untuk mencatat dan bertanya apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan serta mendokumentasi kegiatan. Nah, selanjutnya. Nah, hasil kegiatannya yaitu berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilaksanakan, industri cincau hitam merupakan hasil olahan yang terbuat dari ekstrak tanaman janggelan yang telah dikeringkan. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hang dan Yen,
Dapat diketahui bahwa cincau hitam mengandung senyawa fenol yang berkontribusi terhadap aktivitas antioksidan, efek scavenging pada radikal bebas. Nah, selain itu, cincau hitam juga mengandung sejumlah mineral dan karbohidrat dalam jumlah lumayan, yaitu vitamin A, B1, dan C. Nah, kandungan kalori rendah dan memiliki khasiat menurunkan panas dalam, mencegah gangguan pencernaan, dan menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, serat larut air yang terkandung dalam cincau hitam dapat mengikat kadar gula dan lemak sehingga bermanfaat untuk mencegah penyakit diabetes mellitus, jantung, serta stroke. Nah, oleh karena itu, cincau hitam banyak dimanfaatkan sebagai minuman herbal yang berkhasiat. Limbah yang dihasilkan selama proses pembuatan cincau hitam berupa limbah padat dan cair, yaitu berupa ampas dan sisa pemerasan dan air bekas pencucian. Dan sedangkan limbah padat dimanfaatkan pembuatannya sebagai pupuk kompas. Nah, limbah cair dialiri ke bandar supaya tidak mencemarkan lingkungan. Nah, kompos merupakan salah satu pupuk organik yang digunakan pada pertanian untuk mengurangi penggunaan pupuk organik. Penggunaan kompos dapat memperbaiki sifat fisik tanah dan mikrobiologi. Penggunaan pupuk kompos banyak dimanfaatkan karena mempunyai beberapa keuntungan bagi lingkungan, tanah, dan bagi tanaman. Dapat membantu dalam penyelesaian masalah lingkungan, terutama sampah. Nah, sisa daun perasan atau ampas cincau hitam masih mengandung fosfor, kalsium, besi, lemak, karbohidrat, vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Dari kandungan tersebut, fosfor, kalsium, dan besi sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan tanaman sehingga cocok digunakan sebagai pupuk kompos. Nah, selain itu, baik untuk pembentukan klorofil tanaman. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah penjelasan dari bagaimana diawali dengan sejarah, visi misi, arah kebijakan, dan laporan hasil kegiatan. Nah, dapat kami simpulkan dari proses kegiatan kami, yaitu cincau hitam merupakan salah satu makanan yang banyak digemari masyarakat, dan cincau hitam ini pun memiliki banyak khasiat, di mana contohnya yaitu selain larut air yang terkandung dalam cincau hitam dapat mengikat kadar gula, lemak, sehingga bermanfaat untuk penyakit diabetes mellitus, jantung, serta stroke. Nah, cincau hitam ini merupakan hasil olahan yang terbuat dari ekstrak tanaman jenggelan yang telah dikeringkan. Nah, sejarah industri cincau pun sudah dijelaskan, yaitu bagaimana cincau hitam SR ini berdasarkan penjelasan dari Ibu Nesrawati bahwa berdirinya industri ini merupakan turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, ia juga menjelaskan bahwa resep dari asli cincau ini didapatkan dari Cina, di mana nenek buyutnya dulu menikah dengan warga Tionghoa. Mereka melihat usaha cincau ini dari awal hingga sukses. Nah, bahkan usaha ini sampai diwariskan kepada turun-temurun pada generasi penerus keluarga hingga sekarang. Nah, jadi saran kami dalam laporan ini, yaitu dalam penyusunan laporan ini, kunjungan ini, industri ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu kami mengharapkan kritikan dari semua pihak. Nah, baik, mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.